berjumpa kembali bersama dengan saya Anti Arjandi dalam program Ngobras, Ngobrol Santai pemirsa. Pemirsa, kali ini program Wawancara Ngobras kembali berada di salah satu galeri ternama di Kota Batu, di mana kalau bukan di Galeri Laos Kota Batu pemirsa. Ya pemirsa, kita akan membahas tentang upaya seniman memasyarakatkan seni rupa pemirsa. Nah, seperti yang diketahui selama ini seakan-akan antara masyarakat dan seniman seperti ada jarak saja. Nah, bisa terlihat menyatu ataupun tidak. Nah, bukan karena seniman dan masyarakat tidak mau berkesinambungan, namun karena adanya belum saling mengenal saja pemirsa. Nah, disinilah pemirsa seniman akan membuka ruang-ruang studio yang bisa dikunjungi masyarakat umum. Nah, apakah itu? Kita akan langsung saja menyapa kedua narasumber spesial kita pada kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semuanya bapak-bapak? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sehat. Kelihatan cerah ya, bapak juga ya. Oke, habis makan tadi soalnya ya. Oke pemirsa, kali ini saya bersama dengan Pak Watoni ya. Ini selaku Ketua Yayasan Pondok Seni. Halo. Ini pemirsa Pak Watoni bersama dengan juga Pak Yusvianto, Bapak. Halo. Ini selaku Litbang Pondok Seni ya, Kota Batu pemirsa. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang upaya seniman memasyarakatkan seni rupa. Tapi nanti kita akan menjurus ke tentang studio dan galeri begitu ya Pak Waton dan juga Pak Yusvianto ya. Saya panggilnya Bapak apa Mas enaknya ya? Panggil Mas aja. Mas aja biar kita muda ya. Biar seumuran gitu ya. Ya, siap. Oke, kalau begitu saya mau bertanya dulu ini ya tentang ini apa itu, di mana seni rupa itu kan biasanya dilakukan di dalam studio begitu ya, betul nggak sih? Betul ya. Nah, sekarang saya mau bertanya, studio itu apa sih sebetulnya? Siapa yang jawab? Pak Alehum. Boleh dong Pak Watoni dulu. Pak Watoni. Kemudian studio itu sebenarnya sederhananya tempat berprosesnya seorang seniman. Ini seni rupa ya. Jadi proses di situ, kemudian membuat karya di situ. Apapun yang dia lakukan untuk proses kreativitas itu di studio. Jadi studio itu tempat untuk berkarya di situ, membuat karya, berkreativitas. Tapi kalau yang kita ketahui masyarakat umum tahunya itu hanya studio foto. Padahal sebetulnya itu studio itu banyak ya. Iya betul ya Pak Yusvianto ya, ternyata banyak sebetulnya ya. Siap. Apa aja sebetulnya Pak studio tuh macam-macamnya? Sebetulnya ada apa aja sih studio kalau di seni rupa sih, studio itu ada yang memang bisa berfungsi sebagai ruang pamer ya. Ketika tempatnya itu memadai, luas, itu memang kadang-kadang sama seniman dibuat pameran tunggalnya dalam tanda kutip di rumahnya. Samping itu sebagai ruang kreatif yang tadi disampaikan Bapak Watoni, juga ruang eksplorasi. Eksplorasi apa tuh? Jadi gini, seniman itu kan dituntut untuk kreatif. Betul. Create. Jadi studio itu bisa jadi lab biar proses berkarya itu terus berkembang. Jadi seniman nggak mungkin lah stuck dia ketika dia berkarya begini terus dia berhenti, nggak mungkin. Dia pasti akan terus explore sesuai kebutuhan something yang ada di dalam. Berarti dia kan terus melakukan explore, melakukan kreasi. Nah, biasanya itu yang didapatkan oleh seniman itu caranya mereka mendapatkan inspirasi itu dari apa sih biasanya, kalau kita boleh ketahui ini Pak Yusvianto biasanya? Kalau stimulan gagasan ide itu macam-macam. Ada yang lahir dari luar dirinya. Jadi misalnya sekarang ada lagi fenomena apa yang terjadi. Ketika kemarin di Batu misalnya konflik sampah. Betul. Jadi ketika seniman yang tidak semuanya terpanggil ya. Jadi seniman yang kebetulan itu punya empati terhadap lingkungan, otomatis dia akan merespon masalah itu dan dieksekusi di kanvas sebagai bahan untuk wacana bagi apresian versi seniman. Jadi kalau kita ngomong stimulan luar ya. Iya. Kalau ada juga yang dari dalam.
Jadi setiap manusia pasti punya problem. Problem itu dia kelola, terus dia ungkapkan dengan bahasa rupa, itu akhirnya lahirlah sebuah karya. Jadi pandangan saya ada dua itu. Jadi in dan out, dari dalam dan dari luar. Dari stimulan luar ya, bisa dari orang lain atau kita mungkin bisa melihat dari beberapa karya-karya lain begitu mungkin ya. Dan juga bisa juga stimulan dalam begitu ya. Kalau dari Pak Watoni sendiri gimana? Stimulan dalamnya dari apa nih? Cerita dong. Tadi yang dikatakan oleh Mas Yus, dari dalam itu kan setiap seniman tentu berbeda. Jadi problematiknya itu berbeda, kehidupannya juga berbeda, kemudian proses kreatifnya juga berbeda. Nah, problem ini menjadi bahan mentah untuk dikelola lagi jadi sebuah karya. Itu dari problem pribadi. Jadi ada seniman itu yang dia mengatakan tentang kegelisahan dia misalnya, tanpa melihat lingkungan misalnya. Terus aku ini pokoknya tentang diriku misalnya. Itu ada juga seperti itu. Jadi tentang dia mengekspresikan dengan apa yang dia inginkan. Maksudnya dia mengekspresikan dan menunjukkan apa yang sedang dia alami begitu. Kemudian diekspor dan dituangkan dalam sebuah kanvas atau media apapun begitu ya, seperti itu ya. Oke. Kenapa kok juga ada karakter seniman seperti itu ya? Itu namanya apa ya? Karakter apa ya namanya? Kalau dalam dunia seni rupa itu ya, namanya apa ya? Setiap seniman itu pasti punya karakter. Oke. Jadi seperti itulah memang kerja seniman. Satu, seniman itu harus punya karakter yang kuat sehingga tidak sama dengan karya orang lain misalnya. Itu yang paling penting. Harus punya karakter yang kuat ya. Kalau Pak Yusfianto karakternya gimana, pengen tahu? Lemah lembut gitu ya, gimana? Orang memandangnya gimana sih kalau tentang Pak Yusfianto nih, penasaran kita ya. Gimana nih? Ya enggak, kita ngomong karakter ya. Jadi simple, jadi analogi sederhana aja ya. Ketika kita melihat di keramaian, setiap orang jenengan akan mengenali orang dari bajunya. Ketika jenengan akrab, itu udah karakter. Disadari atau enggak, setiap orang akan punya style yang sangat erat dengan apa yang dia butuhkan. Entah itu kita ngomong kostum ya, entah itu buat free atau buat event apapun, itu menunjukkan sisi dalam dirinya yang ingin dia sampaikan lewat baju. Misalnya jenengan lihat konser gitu ya, macam-macam, semuanya pakai hitam. Tapi pasti hitamnya ini, pakaiannya ini pasti si A, ini si B. Enggak kelihatan mukanya, itu kadang-kadang kita udah kenali dari jauh. Oh, itu pasti si Bambang itu. Itu kan udah something toh. Jadi itu analogi sederhana. Apalagi kalau di karya, itu ketika seniman berkarya mau stimulannya dari dalam atau dari luar, itu ketika dia konsisten itu kelihatan. Dia mau pakai realis, dia mau pakai abstrak, ada benang merah yang oh ini Pak Watoni, itu kelihatan. Mas Watoni ya. Mas. Gitu lah. Kira-kira begitu, kira-kira. Entah itu realis, entah itu abstrak, itu bisa dilihat ternyata begitu ya. Oke, luar biasa. Itu dari segi apa yang lihatnya, atau mungkin dari segi warna kah atau apa? Biasanya kalau orang lihat tuh dari apanya sih? Kalau misalnya orang-orang biasa itu lihatnya dari apa ya? Cara membedakannya ya? Kalau menurut saya sih ada dua kutub yang harus dibangun. Jadi satu dari katanya Mas Yus tadi, dari senimannya. Selama dia intens gitu, terus melakukan sesuatu yang intens dengan karya yang dia inginkan, maka karakternya akan muncul. Tetapi karakter itu tidak akan ketahuan selama publik tidak mengikuti dia. Karena publik harus juga intens juga mengikuti karya-karya si seniman tadi. Kalau enggak juga akan nyambung. Berarti publik harus mengetahui apa yang dia karya apa yang dia buat ketika itu ya. Sering dia lihat karyanya, dia akan hafal dengan karakter itu. Kalau ngomong-ngomong biar diketahui publik, ini caranya Pak Watoni dengan kok Pak lagi sih Mas ya? Lebih akraban Mas ya. Ini caranya Mas Watoni dengan Mas Yusfianto biar dikenal oleh publik itu gimana? Biar tahu karakter dari hasil karya-karya jenengan-jenengan ini. Gimana caranya mereka bisa mengenal? Boleh Pak? Yus ya. Satu hal yang bisa saya sampaikan, ekspresi kan gitu ya di awalnya. Kalau sudah ekspresi, eksposisi gitu ya. Eksposisi. Karya itu harus
munculkan untuk publik. Nggak mungkin kita bikin karya untuk disimpan di kamar, masukkan kolom. Pejangan pribadi gitu enggak ya? Oke. Jadi harus tunjukkan ini loh aku bikin karya seperti ini. Ini loh kehebatan kan gitu. Nah, salah satunya itu diperlihatkan di tempat pameran seperti yang kita lihat sekarang, Galeri Raus atau di galeri yang manapun di seluruh penjuru dunia. Di galeri atau tempat lain yang layak untuk dipamerkan karya itu. Sisi lain itu dengan upaya yang namanya kalau kita istilahkan sambang studio. Oke, sambang studio. Apa itu ya sambang studio? Ini dibahas nanti dulu ya, Mas-mas. Siap. Mas-mas yang seumuran sama aku. Oke. Itu adalah program Majalah Ngobrol Santai. Usai jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Bersama kami dalam program Ngobrol Santai di segmen yang kedua pemirsa. Saya masih bersama dengan Mas Watoni Cihuy ya, dengan Mas Yusfianto ya. Ini selaku Litbang Pondok Seni dan juga Mas Watoni ini selaku Ketua Yayasan Pondok Seni Kota Batu pemirsa ya. Oke, tadi perbincangan kita tersendat di Sambang Studio. Namun sebelum kita bahas tentang Sambang Studio, saya mau tanya tentang bedanya studio dan galeri. Apa itu? Mas Watoni. Semua sama-sama tempatnya. Nah, yang membedakan adalah kalau studio itu khusus tempat untuk bekerja atau berkarya seorang seniman, gitu kan. Jadi seorang seniman itu punya studio khusus, tempat khusus untuk dia pada eksplorasi, eksperimen, berkarya yang menarik, untuk dia berkarya di situ dan macam-macam lah, baca buku segala macam, ada banyak macam yang dilakukan oleh seniman. Kalau galeri itu tempat pameran, jadi tempat mengeksposisi karya itu di publik, di galeri. Berarti itu berbeda sekali dengan studio ya, galeri itu ya? Kalau ini saya jadi kembali ke studio tadi, saya mungkin beberapa teman juga ada yang seperti saya, mungkin ada yang enggak. Jadi ada seniman itu yang kerja cuma di studio itu aja. Dia suatu tempat itu, dia nggak keluar kemana-mana, dia bekerja di situ, ekspresi di situ. Tapi kalau saya juga di satu tempat, tetapi juga di luar tempat. Jadi kalau misalnya keluar rumah atau keluar studio, saya mesti bawa kertas mungkin untuk nyatet, misalnya saya punya ide misalnya. Itu kan bekerja juga kan, betul, proses kreatif itu saya simpan di situ. Atau kalau enggak, saya bawa tab, saya gambar di situ, digital gitu. Nah berarti kan saya juga mengerjakan di studio yang dalam arti khusus tadi. Saya di luar juga saya anggap sebagai studio. Oke, berarti bisa dimanapun, yang penting kita bisa mendapatkan ide, kemudian kita catat, itu termasuk studio. Ada proses. Oke, proses studio ya. Karena itu adalah proses kreatif begitu ya, itu menurut dari Pak Watoni. Kemudian mungkin ada yang mau menambahkan, Pak Yusfianto, monggo mau menambahkan mungkin bedanya apa sih itu kedua kata itu? Kalau bedanya jelas ya tadi ya. Jadi orientasinya jelas juga. Kalau di studio orientasinya proses berkaryanya. Meskipun di sana bisa dibuat untuk ajang pamer bisa. Cuma orientasi terbesarnya memang untuk proses lab, diskusi kadang-kadang. Kalau di galeri itu orientasinya cenderung untuk eksibisi. Eksibisi maksudnya pameran. Eksekusi, oke. Pameran. Jadi lebih banyak apresian yang bisa tertampung dalam tanda kutip karena mungkin lebih besar. Terus lebih galeri rata-rata lebih lebih kena gitu loh, lebih memadai lah istilahnya begitu. Oke. Apakah jika menuju ke, kan tadi kan Pak Yusfianto mengatakan bahwa galeri ini kan lebih ke pameran. Untuk menuju pameran, apakah dia harus melalui proses berkarya? Ya otomatis. Pasti ya. Otomatis ya. Okay. Otomatis. Berarti sebetulnya ini masih berkesinambungan ya antara studio dengan galeri ini ya?
Iya, jadi kalau kita ngomong proses tanda kutip pekerjaan ya, apa profesi ya. Jadi kita ngomong studio itu tempat untuk proses kreatifnya, terus galeri adalah tempat untuk eksibisi bagaimana dia perlu mendapatkan apresiasi, masukan atau market atau apapun lah nanti yang berhubungan dengan Oke. Jadi bisa diketahui pemirsa ya, sekarang sudah mulai gamblang, sudah mulai jelas ya perbedaan antara studio dengan galeri pemirsa ya. Oke, sekarang tadi kita mau ngapain ya? Ini ya, terputus tadi sejenak tadi tentang ini Sambang Studio pemirsa. Tadi siapa yang mau ngomong soal Sambang Studio? Ayo, Mas Otoni monggo. Apa itu maksudnya Sambang Studio? Jadi gini, Sambang Studio itu salah satu program yang akan kita lakukan di Pondok Seni Batu khususnya. Wow, luar biasa ya. Bagaimana gini, setiap hari sebetulnya kami di studio masing-masing itu siapapun boleh datang ke studio untuk melihat secara langsung, ngobrol dengan senimannya, kemudian bertanya kesana sini tentang apa sih proses kreatif senimannya seperti itu ya. Jadi kami terbuka setiap saat. Tetapi di acara Sambang Studio itu kita tentukan harinya mungkin, kita tentukan jamnya mungkin, sehingga publik atau masyarakat itu bisa menghadiri sebuah event atau kegiatan tentang Sambang Studio itu di beberapa studio yang siap untuk menerima masyarakat, melihat karya-karya kami, melihat studio kami, mungkin dialog dengan senimannya secara langsung. Berarti Sambang Studio ini lokasinya berbeda-beda nantinya. Sesuai dengan di mana studio itu berada. Jadi gitu. Sesuai dengan jadwal dan juga waktu yang ditentukan nantinya ya, begitu ya. Oke. Untuk Sambang Studio ini sendiri kapan akan dimulai ini? Akan segera dimulai kira-kira bulan apa? Untuk saat ini nggak mungkin ya di tahun ini, mungkin bisa jadi program itu di tahun depan. Karena banyak yang harus kami siapkan, terutama di masing-masing studio harus siap mereka, kemudian nanti juga mengatur jadwalnya yang pas di bulan apa, sehingga nanti akan hasilnya menjadi sebuah event atau sebuah tadi yang dikatakan Mas Yus tentang ekosistem itu akan berjalan dengan menarik. Wow, luar biasa ya. Seperti ternyata nanti ini akan berpindah-pindah pemirsa sesuai dengan lokasi itu ya, studio nanti yang menyelenggarakan begitu ya, berbeda-beda. Tapi insya Allah nanti akan dimulainya tahun depan begitu ya, betul ya. Oke, mungkin mau menambahkan ini Mas Yusfianto, sepertinya sudah nggak sabar ini menambahkan gitu ya. Udah kelihatan ya. Siap. Gimana? Jadi sebetulnya Sambang Studio itu sudah mengakar di Pondok Seni, terutama di Pondok Seni. Jadi kita ngomong sesepuh ya, sesepuh ya, bahasa yang tepat itu sesepuh. Dulu itu ngajarin kita itu dengan cara mereka sambang ke rumah teman-teman yang mulai gambar. Jadi banyaklah Pak Juari, Mas Kokot dan lain-lain termasuk Bapak Watoni ini, ketika tahu ada teman muda yang gambar, itu dulu jalan. Ke rumahnya ngasih support, ngasih apa ya, banyak hal yang mungkin diperlukan oleh si seniman muda itu untuk berkembang. Kalau dulu memang natural, kapan sempatnya ya udah mereka sempat berangkat. Dulu nggak ada HP, jadi kadang-kadang udah janjian ada orangnya apa enggak, berangkat udah. Berarti sebetulnya Sambang Studio itu udah pernah dijalankan sebetulnya ya? Hanya natural ya? Natural. Oke, kemudian? Akhirnya dari apa yang pernah dilakukan oleh beliau-beliau, kita pingin nyoba ini di manage. Di manage artinya kita tawarin teman-teman yang siap. Oke, siap? Oh enggak siap, ini siap dan lain-lain. Kita scheduling. Terus targetnya siapa? Mau mahasiswa, mau masyarakat umum, mau ini nanti di model registrasi daftar dulu. Nah, kita nyoba konsep lebih terukur. Terukur artinya nanti ketika mereka ke studio mereka dapat apa? Iya. Bukan sekedar lihat gambar terus
pembicaranya nggak ada arahnya gitu, enggak. Oke. Jadi sudah ada perencanaan. Dan nantinya ini kan yang nantinya akan betul-betul dikonsep dan direncanakan tahun depan ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar pemirsa ya. Nah, ini untuk perkiraan nanti yang buat tahun depan yang untuk Sambang Studio ini, lokasi pertama kira-kira di daerah mana? Di Batu-Batu ini aja atau mungkin di mana? Ini nanti lingkupnya Malang Raya atau hanya Batu saja? Batu. Lingkupnya Batu. Ya, Batu dulu. Sudah ada rencana nanti untuk ke wilayah mana dulu, ke desa mana dulu begitu? Jadi nanti tergantung yang siap siapa teman-teman itu. Jadi, nanti di jadwal. Jadi kan hampir setiap di desa ini kami ada anggota pondok seni gitu ya. Jadi menyebar. Ada anggota pondok seni, studionya menyebar. Nah, nanti tergantung siapa mereka yang siap untuk melakukan open studio atau studio. Dan kita jadwal. Kalau untuk studio sendiri di Batu ini ada berapa sih kira-kira jumlahnya studio yang akan disambangi rencananya nanti? Masih belum ada angka yang pasti ya. Karena kadang-kadang kesiapan teman-teman kita belum tahu. Tapi yang jelas karena bukan sekedar berhubungan dengan ada karyanya atau gimana, tapi juga kita ngomongin gagasan, kita ngomongin konsep, kita ngomongin proses, kita banyak hal. Banyak hal yang nanti akan dibahas di Sambang Dulur, Sambang Studio ya. Sambang Dulur sekaligus Sambang Studio. Kan Sambang Studio kan filmnya dulur-dulur semua langsung ya. Gitu. Baik. Berarti nanti ini ketika nanti sudah berjalan nih program Sambang Studio nanti ini nanti yang dilakukan ini apa saja sih, kegiatannya nanti apa aja dari teman-teman pondok seni ini nanti? Monggo Pak Yusvianto. Nanti bisa ditambahkan. Jadi setiap studio mempunyai manajemen atau manajemen studio berbeda satu sama lain tentu. Jadi nanti diserahkan setiap studio mau melakukan apa. Tapi yang jelas yang paling pokok adalah mereka harus sedia untuk dialog dengan pengunjung. Itu yang penting untuk mengaktualisasikan konsep-konsep dia, kreativitas dia terhadap pengunjung itu. Kemudian ada beberapa teman mungkin seperti yang saya lakukan nanti juga itu ini Mbak, bikin workshop. Jadi pengunjung bisa workshop di situ. Ini nanti rencananya workshopnya di salah satu studio yang nanti akan disambangi begitu. Tergantung studio mana dia yang siap untuk melakukan workshop. Tapi itu untuk workshopnya biasanya yang mengkonsepkan dari teman-teman pondok seni atau gimana biasanya? Tetap masing-masing, tapi nanti dikoordinasi di pondok seni. Berarti tetap berkoordinasi begitu ya harusnya ya. Ini mau ada yang lewat, sabar-sabar dulu ya. Tetap dalam program acara ngobrol-ngobrol santai. Usai jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobras Ngobrol Santai. Kita ada di segmen ketiga pemirsa ya. Masih di Galeri Raos Kota Batu pemirsa. Baik, berarti tadi rencananya tahun depan akan ke studio-studio dan nanti akan mengadakan workshop begitu ya. Tapi tetap mereka berkoordinasi dengan para anggota di pondok seni begitu. Kemudian yang kita mau tanyakan lagi ini Pak Watoni dan juga Pak Yusvianto ini ya. Nah, kira-kira ini ya, ada nggak sih upaya dari teman-teman seniman untuk memperkenalkan lebih dalam tentang kesenian itu seperti apa sih biar masyarakat lebih tahu dan paham begitu? Mungkin boleh Pak Yusvianto dulu dijawab. Memang salah satu PR kami itu adalah bagaimana kita membangun ekosistem seninya. Terutama di seni rupa ya, terutama karena banyak hal yang ketika ekosistem itu nanti terbangun, jadi bagaimana caranya masyarakat secara umum ini menganggap seni itu penting. Jadi istilahnya begini, kadang-kadang orang-orang masyarakat pada umumnya itu sebetulnya dia sudah berkesenian. Satu contoh, jenengan punya rumah, jenengan mau ngecat dinding aja, jenengan udah berpikir artistik. Iya toh? Iya betul. Mau jenengan cat hitam, nggak mungkin toh. Ada pertimbangan-pertimbangan yang ini lumrahnya atau enaknya atau cantiknya atau apapun lah sebutannya
itu kadang-kadang ada banyak hal yang dia akhirnya memilih warna ini, warna ini, warna ini. Sebenarnya mereka sudah berkesenian, tapi kadang-kadang untuk lebih memperkenalkan seni itu lebih dalam ya, ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita transfer dalam tanda petik, bahwa jenengan bisa kok ketika jenengan paham ini sedikit aja, jenengan akan punya value lebih ketika katakanlah jenengan punya produk kecil-kecilan kerupuk gitu ya, buat label, buat apa, uniknya gimana, menariknya gimana. Memang salah satu juga dari program kita itu memang nanti ada satu workshop, workshop umum ya. Jadi bisa ke guru, bisa ke masyarakat secara umum, bisa ke siswa. Untuk umum ya? Ya, jadi istilahnya PR ini adalah bagaimana bahwa sebetulnya semua ini saling terkait. Ya, untuk pihak pemerintahan atau pihak swasta, masyarakat secara umum, dunia pendidikan, ketika ini ada koneksi masalah seni, pedulilah kalau mengerti. Saya yakin nanti misalnya orang tua ke anak itu sudah berbeda pola pikirnya. Mungkin jenengan enggak ngikuti tren dulu ya. Kalau dulu itu trennya gambar itu gunungnya dua, ada matahari, musawah gitu ya. Jadi ruang kreatifnya terbatas. Karena waktu itu kalau guru ngajar, udah papan tulis kasih contoh. Gunung dua, ada sawah, ada rel kereta api, udah. Sekarang anak-anak itu lebih kaya ruang kreativitasnya. Jadi itu bagian dari berkembangnya dunia kreativitas di pendidikan. Kita bisa bayangkan kalau skala ini lebih luas, ya. Terus materinya juga lebih luas juga. Mungkin akan lebih daerah ini punya daya tarik. Akhirnya orang ada event apa itu pertimbang value-nya udah beda. Mau Agustusan kek, mau hias kampung kek, mau apa kek, itu akan beda. Mungkin Bapak Watoni bisa memperdalamnya, berkuat ya Mas. Ini namanya juga ya. Jadi sesuai dari spirit pondok seni itu adalah kita memiliki sebuah pengetahuan kepada masyarakat sebenarnya, atau knowledge itu akhirnya berjalan. Nah, salah satunya selain pameran, kami juga akan mengadakan ini sebuah sandang studio itu sehingga pengunjung atau masyarakat itu lebih dekat dengan kami secara personal. Betul. Bisa bertemu langsung dengan seniman. Mungkin kalau ke studionya Mas Yus akan ketemu langsung, ngobrol ini itu sehingga pengetahuan kami akan bertambah tentang seni rupa. Artinya bahwa sebetulnya kita ingin memunculkan kesadaran masyarakat bahwa masyarakat itu ya berkesenian juga sebetulnya, seperti yang dikatakan Mas Yus tadi ketika membuat ngecat rumah segala macam itu kan kita nggak sadar. Berkesenian tapi kita nggak sadar ya, betul banget. Dan membuat kesadaran itu menjadi sebuah pengetahuan bagi semuanya untuk melakukan dengan semuanya dengan dasar kesenian seni rupa. Oke, berarti nanti adanya workshop itu nanti secara nggak langsung juga kan ini untuk masyarakat umum kan, terbuka untuk masyarakat umum. Nanti ini biar agar bisa lebih mengenalkan ke masyarakat tentang seni mungkin ya begitu ya, biar mereka juga lebih tahu tentang seni begitu ya mungkin ya. Oke. Selain itu mungkin ada tujuan khusus untuk masyarakat dengan adanya workshop, apa itu kira-kira? Ada tujuan yang lainnya lagi kan mungkin yang lebih dikhususkan begitu untuk kalau masyarakat? Workshop tentu ada transfer ilmu ya di situ ya. Yang itu aja. Jadi ada transfer. Tergantung nanti. Mungkin Mas Yus kasih workshop misalnya yang sederhana aja, mungkin bagaimana melukis alam benda, bagaimana melukis potret, seperti itu, sehingga bisa dilakukan oleh siapapun dengan mudah. Kalau ngomongin soal transfer, saya jadi ingat nominalnya berapa begitu ya. Nomor rekeningnya ya, saya berapa. Oke, mungkin seperti itu ya ini Pak. Pak Yusfianto mungkin mau menambahkan lagi, mungkin ada yang kurang begitu, mau tambahkan tidak? Ya, kalau kita ngomongin apa? Workshop tadi ya, itu pun nanti ada step by step, nggak mungkin langsung umum terus dalam pengertian umum gitu, nggak juga. Jadi ketika kita mampu, kita lihat kondisi juga kan.
Jadi sejauh mana animo masyarakat. Kita bisa parameternya itu ketika galeri ini ada pameran. Oke, sekarang hampir rata-rata pengunjungnya teman sendiri, kayak dunia pendidikan, kayak itu parameter. Jadi ketika nanti upaya workshop, oke lah ke dunia pendidikan dulu, ke guru dulu, ke anak-anak siswa dan lain-lain. Ketika impactnya ini apa nanti? Oh, sekarang banyak guru yang ketika ada pameran peduli, mereka butuh ada rekreasi. Jadi bagian dari rekreasi itu mereka melihat pameran karena mereka berimajinasi, mereka apa aja. Itu parameternya. Ketika ini tuntas dalam tanda kutip, nah kita bergeser ke segmentasi berikutnya. Iki ya boleh di dunia pemerintahan kira-kira, biar mereka nggak jenuh dengan rutinitas sepurut. Yuk digesek. Kadang-kadang kan beliau-beliau ini juga butuh something toh, tapi kadang-kadang nggak bisa menerjemahkan. Contoh kecil, kita punya rekan dokter seniman. Di samping dia profesional kedokterannya, dia juga profesional dari proses kreatifnya ya. Kita ada salah satu anggota itu yang basicnya dokter ada. Jadi kadang-kadang bisa jadi gambar itu jadi solusi. Atau unek-unek daripada bermasalah dengan orang lain. Dalam petik loh ya, dalam tanda petik loh ya. Ya memang kadang-kadang itu bisa buat terapi. Bisa dicoba nanti. Iya. Malah bisa buat obat begitu maksudnya ya? Iya, misalnya dengan suntuk gitu ya. Udahlah. Sembuh pikiran nih. Iya, bukan berarti sembuh. Langsung sembuh ya pikirannya. Langsung hilang buat pikirannya pemirsa ya. Oke, baik, ini udah cukup banyak ya ini ilmu yang telah dikeluarkan pemirsa pada hari ini, dan tentunya sudah lumayan jelas ya penjabarannya pada sore hari ini pemirsa. Ini tentunya tema kita masih upaya seniman memasyarakatkan seni rupa. Nah, kalau kita melihat di Kota Batu sendiri ini, kira-kira untuk seniman-seniman di Batu ini udah mulai banyak mengenal masyarakat, misalnya udah mulai dekat ke masyarakat nggak sih seniman-seniman di Batu ini sendiri? Apakah mereka mempunyai cara yang sama seperti jenengan-jenengan ini untuk mendekatkan diri ke masyarakat itu? Kalau kan tadi kan katanya melalui workshop dan lain-lain. Setidaknya terutama di lingkungan terdekat mereka pasti tetangga tahu, agak luas lagi mungkin satu desa tahu kayak gitu. Setidaknya itu adalah salah satu upaya untuk memasyarakatkan seni rupa di masyarakat. Kalau di Batu sendiri seniman ada berapa banyak sih? Banyak ya, puluhan ribu sih. Enggak ribuan ya. Termasuk yang nggak kelihatan. Termasuk yang seperti bayangan begitu. Iya. Oke, kalau yang di Pondok Seni sendiri ini juga kurang lebih ya, kalau kurang lebih sih anggota kita 80 juta. 80 ya. 80 100 lah. 80 ya. Oke, tapi itu aktif semua ya. Ya itu tadi yang dikatakan Mas Yus. Ada bayangan. Yang profesinya sebagai dokter. Oke. Macam-macam. Sehingga mereka akhirnya yang fokus di seni rupa, benar-benar fokus itu hanya beberapa orang ini. Oke, luar biasa. Oke, sekarang saya mau bertanya tentang studio. Ini katanya punya studio ya? Nama studionya apa? Apa itu? Nama studionya apa? Yang Picto apa namanya? Pernah dengar saya? Studio Picto loh. Oke. Apa itu studio Picto? Nah, iya. Pictolo apa itu ya? Pictolo. Maksudnya apa itu? Ini adalah salah satu tokoh karakter yang saya ciptakan. Pictolo itu, kalau dari namanya sih, ya ini agak apa ya? Promosi sedikit ya. Pictolo itu dari kata picture factory, dari pabrik gambar. Kemudian aku tambahin kata lo aja sih. Jadi studio Pictolo itu selain tempat saya berkarya, juga tempat workshop. Tidak di situ ada workshop macam-macam, ada workshop cetak tinggi atau block print, seni grafis, ada karakter atau tokoh karakter, bikin kartun tokoh karakter. Kartun juga bisa. Berarti bikin Doraemon bisa dong. Bukan yang itu ya? Bukan kayak gitu, bukan? Ya bisa. Ini secara Jerman bisa dilakukan. Jadi di tempat saya ada workshop block print sama buat gambar tokoh karakter. Oke, tokoh karakter ya. Oke. Jadi bisa seni grafis, tokoh karakter, dan satunya lagi apa?
ngeprint apa namanya? Cetak. Cetak print. Cetak tinggi itu termasuk tadi block print tadi. Oke. Desain grafis. Seni grafis. Termasuk seni grafis biasa ya. Oke. Ini saya penasaran dengan studio Big Tool pemirsa. Ini mau ada yang lewat ternyata. Sabar-sabar dulu, tahan-tahan dulu ya. Kita ngopi-ngopi dulu. Siap. Ya. Itu dalam program acara Ngobrol Santai. Usai jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Kembali Anda bersama kami dalam program Ngobrol Santai di segmen yang terakhir, segmen yang keempat pemirsa ya. Kita masih mengangkat tema upaya seniman memasyarakatkan seni rupa ya pemirsa. Bagaimana sudah mulai gamblang pemirsa, sudah mulai cerah pemirsa ya. Bagaimana sudah mulai jelas ya tadi ya penjelasan dari Mas Yusfanto dan juga Mas Batoni begitu ya. Oke, tadi kita masih penasaran dengan yang namanya studio Pictool ya. Ini maksudnya penggabungan dari dua kata ya, picture dan factory. Dan pabrik gambar. Dan pabrik gambar begitu ya. Oke, mungkin buat pemirsa penasaran dengan studionya, di mana alamatnya itu ya, Mas? Saya punya 2 studio. Wow, 2 studio. Oke. Studio itu studio besar. Iya. Super besar. Apa gimana? Di Jalan Panglima Sudirman. Oke. 19. Studio Pictool Crash 1. Yeay. Yang satunya lagi di Sanggrang. Oh, Sanggrang juga ada. Tapi yang saya sering lihat yang saya sering kunjungin yang ini di Panglima Sudirman. Yang depannya warung itu kan, sama ada potong rambut itu kan. Situ ya. Pasti juga Mas Yusfianto tahu kan tempatnya? Oh, tahu lah. Tahu dong. Oke, baik. Berarti itu juga diajarkan beberapa kesenian di situ ya, ada seni grafis, tokoh masyarakat namanya, tokoh dan lain sebagainya, tokoh karakter begitu ya. Nah, yang sering kali di situ apakah teman-teman dari seniman atau ada mungkin yang les private di situ atau gimana biasanya? Pondok Seni dalam waktu dekat akan membuka ini Mbak, jadi semacam art class ya. Wow, art class. Kapan tuh? Gimana tuh? Semacam kursus seni. Oke. Untuk berbagai usia, jadi anak-anak, dewasa, profesional di Pondok Seni. Ini dalam waktu dekat kita buka tentang tahun depan. Oke, anak-anak, dewasa dan anak-anak dewasa profesional. Anak-anak si Aaron boleh dong anak-anak sini. Gitu ya. Oke. Kalau anak-anak biasanya mereka lebih banyaknya kesenian bikin apa ini? Tokoh kah atau grafis? Kalau untuk yang anak-anak biasanya kebanyakan? Kalau anak-anak sih kita lebih ke membahagiakan mereka. Cara enggak. Oke. Jadi kadang-kadang kan naik ketika mau lomba anak itu di tren. Apa? Ini wajahnya apa? push dihidupkan. Betul. Berapa kali sesuatu yang mau dicapai itu tidak menarik. Jadi sebetulnya kalau dengan jenengan sering lihat ya, misalnya anak-anak pada tempo sebenarnya kan mereka dengan bahagia sekali ketika ada sesuatu something yang ingin dikeluarkan dengan cara mereka. Cuma nanti di atas itu kita manage. Oke. Biar enggak sembarangan di tempo. Jadi kita akan lebih stimulan mereka mengeluarkan atau mewadahi imajinasi mereka. Mau gambar apa, mau gambar apa, mau gambar apa, mau. Jadi tidak ada justifikasi gambar ini salah, ini salah, itu dalam hidup. Berarti sesuka mereka ingin membuat apa, bikin bentuk apa terserah begitu ya. Kita cuma nanti step-stepnya. Oke. Itu pun stimulannya secara halus. Misalnya, oke, kita belajar garis. Oh ini loh garis. Oh ini loh bentuk. Mereka nggak sadar mereka menggambar, tapi mereka belajar. Nanti ke sana. Kalau anak-anak. Kan tadi ada anak-anak dewasa ya dan profesional. Kalau yang profesional berarti ya mereka tanpa diajari ya udah
menu sendiri dong. Kalau yang untuk yang profesional, iya betul begitu ya Pas? Enggak? Cara profesional. Oke. Jadi kan gini, ada lulusan SMA misalnya, lulusan SMA kemudian dia pengen misalnya mungkin melanjutkan ke Institut Seni Rupa misalnya. Iya. Kami siap untuk membimbing itu. Oke, luar biasa. Profesional. Atau mungkin si X tadi belajar ingin tidak ke jenjang berikutnya, jadi tidak kuliah atau apa tentang seni rupa, dia ingin berkarya secara profesional. Nah, kami siap untuk membina. Dia ingin berkarya secara profesional yang nanti akan dikompetisikan begitu maksudnya? Ya itu kan efek ya kalau kompetisi ya. Bisa jadi nanti ada efek kompetisi, nanti pasti ada pameran segala macam. Kan kita punya galeri. Oke. Berarti setiap usia pun juga apa yang dituangkan dan apa yang diajarkan juga berbeda begitu ya. Baik itu anak-anak dewasa ataupun menuju profesional begitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mau ngomong-ngomong soal destinasi. Nah, kalau untuk studio kesenian seperti ini, apakah ini bisa dijadikan sebagai destinasi wisata di Kota Batu ini, Mas? Ya, kalau kita lihat dalam perkembangan kota kita, iya. Saya tidak mengatakan ini kota kecil, karena secara geografis mungkin kota kecil. Kota Batu ini sudah kota besar, kan gitu ya. Banyak dikunjungi orang, wisatawan. Kemudian mereka yang kita punya di Kota Batu itu selain kan banyak misalnya destinasi wisata yang banyak sekali di Batu itu ya. Nah, apa salahnya kami dari teman-teman seniman, terutama seni rupa, studio maupun galeri ini menjadi destinasi lain atau menu lain dari destinasi wisata gitu. Jadi nanti makanya program Sambang Studio itu salah satu upaya kami setidaknya untuk mengawali di tahun depan nanti tentang di Batu itu ada destinasi ini ya, wisata art misalnya gitu ya. Kan sesuatu yang menarik juga bagi wisatawan. Karena belum pernah ada begitu ya. Betul. Jadi ini menarik sekali karena nanti bisa Mbak Anti bayangkan nanti misalnya jangankan masyarakat di Kota Batu misalnya yang mengunjungi ini, itu tetap kita layani. Tapi dari luar kota misalnya, mereka akan mengunjungi Batu khusus mengunjungi Sambang Studio itu, pasti mereka akan menginap, kan gitu. Gak mungkin sehari mengunjungi studio terus mereka pulang, pasti menginap. Nah, menginap ini juga mendatangkan keuntungan juga, pasti makan juga, nanti pasti ada transportasi dan sebagainya. Sehingga ini adalah apa yang dikatakan teman-teman gitu, bahwa kita ingin membangun ekosistem yang menarik yang diawali dengan sebuah upaya tentang kesenian atau seni rupa. Jadi ini saya kira harus kita perjuangkan ekosistem yang menarik ini, itu Mbak. Berarti kira-kira bisa lah ya ini nantinya ke depannya jadi destinasi wisata bisa ya? Sangat memungkinkan. Oke. Pendapatnya sama ya Pak Yusfianto ya? Bagaimana pendapat Pak Yusfianto? Kalau kita ngomong destinasi wisata, itu nggak sederhana hanya cukup kita. Jadi sebenarnya makanya kenapa ekosistem itu penting. Jadi ketika ngomong bahwa rencana ini bisa menjadi bagian dari destinasi wisata, itu kita harus bisa memahamkan pihak-pihak lain yang terkait bahwa ini menarik, ini penting. Jadi kadang-kadang nanti mungkin kita awalnya baru pembesaran. Memang kita sedang merancang pembesaran. Itu ada pembesaran tentang seni rupa. Minimal dari luar kota itu tahu kapasitas atau kualitasnya, kualitasnya ya? Iya, kualitas seni rupa atau nanti terkait dengan seni yang lain yang bisa kita mix di momen itu. Itu nanti ketika bisa menarik atau mengikat mereka datang, nanti kita bisa persempit nextnya. Oh ini loh ada event pendek semacam event video kayak apa kayak mau lukis mau eco print mau apa kita punya
kita punya. Jadi memang wisata itu masih banyak yang ini penting, itu menarik. Itu dulu ya. Oke. Kira-kira kalau nantinya benar ini nanti akan dijadikan sebagai destinasi wisata, langkah apa yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Pondok Seni? Setidaknya setiap studio itu melakukan manajemen yang baik tentu, karena di situ ketahuan kita siap untuk menerima tamu kan gitu ya. Oke. Jadi manajemen harus yang utama berarti manajemen ya. Manajemen di studio harus kita benahi, bagaimana melayani, katakanlah kan biasanya kalau biasanya kan santai misalnya. Kalau teman ada datang kan santai, tapi ini benar-benar dikreasikan untuk pengunjung itu datang secara serius, mengapresiasi secara serius. Nah, ini kan kita butuh keseriusan dari setiap masing-masing studio. Jadi manajemen harus kita benahi juga. Betul, apakah pendapat seperti itu Pak Yusfianto? Bagaimana harus mengatur manajemen dulu atau bagaimana menurut Anda Pak Yusfianto? Jadi minimal studio ini punya sesuatu yang ditawarkan oleh pengetahuan, pengalaman pribadi tentang samping teknis apa. Jadi mereka datang ke sana dengan pusat kaya dan lain-lain, mereka bawa sesuatu yang berharga. Jadi bukan sekedar visual, ini bagus gitu. Tapi kadang-kadang pengalaman pribadi untuk mensolusikannya jadi sebuah visual kadang-kadang tidak terbayangkan ya. Seniman punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalahnya dengan punya cara sendiri, cara khusus yang jitu pastinya pemirsa. Oke, baik. Ini informasinya sudah sangat jelas sekali ini ya, Mas Yusfianto. Terima kasih, Mas Watoni. Terima kasih atas penjelasannya hari ini tentang tema yang sangat luar biasa sekali, upaya seniman memasyarakatkan seni rupa ya. Nggak terasa sudah ada di penghujung acara ya. Thank you sekali Mas-mas, bapak-bapak, dipanggil lagi bapak-bapak begitu ya. Baik, pemirsa Nabati yang di rumah, usai perjumpaan kita kali ini, terima kasih, selamat aktivitas dan sampai jumpa.